Shalom dan selamat pergantian hari bagi kita semua. Marilah teman-teman di hari yang baru ini kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Renungan kita pada petang hari ini diambil dari 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-16. Di sana dicatatkan, meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Di sini saya mau menekankan kalimat namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Dari kalimat ini kita bisa belajar bahwa yang namanya pertumbuhan iman, pertumbuhan kerohanian kita, itu prosesnya adalah dari hari ke hari. Tuhan tidak pernah katakan bahwa hari ini kita percaya, besoknya kita sudah jadi sempurna. Hari ini kita percaya, besoknya sudah jadi manusia yang tidak berdosa lagi. Nah, jadi ini salah ya teman-teman. Jadi apa yang Alkitab katakan adalah kita punya pertumbuhan kerohanian, kita punya pertumbuhan iman, itu berlangsung dari hari ke hari. Lebih lanjut kita lihat di dalam buku Sons and Daughters of God, halaman 331 paragraf yang ke-7. Di sana dicatatkan pertumbuhan kerohanian adalah pekerjaan yang berkesinambungan. Masih seharmoni dengan apa yang kita bahas tadi, teman-teman, bahwa pertumbuhan iman, pertumbuhan kerohanian, itu adalah suatu pekerjaan yang berkesinambungan. Pertumbuhan iman kita adalah pekerjaan dari hari ke hari. Mari kita melihat alam. Kita ambil contoh seperti biji kangkung ya, teman-teman. Kalau kita pernah menanam kangkung, maka kita akan tahu bahwa kita memulainya dari biji. Nah, kita menanam biji itu di tanah, lalu biji itu akan pertama berkecambah. Ya, setelah beberapa hari, biji itu akan mengeluarkan daun sejati. Iya kan? Setelah ada daun sejati, barulah hari demi hari kangkung ini terus bertumbuh sampai dia menjadi besar. Nah, begitu juga sebenarnya dengan perjalanan iman kita, pertumbuhan iman kita. Seperti layaknya biji kangkung yang memulainya dari biji yang kecil. Begitu juga dengan pertumbuhan iman kita, teman-teman. Begitu juga dengan pertumbuhan kerohanian kita. Kita selalu memulai dengan perkara yang kecil. Kita tidak memulainya dengan perkara yang besar. Karena seperti yang kita pelajari sebelumnya, bahwa pertumbuhan iman, pertumbuhan kerohanian, itu adalah suatu proses. Tidak langsung besar tentunya, tetapi proses. Dan proses itu, kalau kita pelajari dari biji kangkung, kita memulainya dari perkara yang kecil. Seringkali kita sebagai pengikut Kristus mengabaikan perkara-perkara yang kecil di dalam kehidupan kita. Mungkin kita berpikir bahwa perkara kecil tidak ada hubungannya dengan karakter saya, tidak ada hubungannya dengan iman saya. Tetapi sebenarnya teman-teman, kalau kita mau bertumbuh di dalam iman kita, di dalam kerohanian kita selalu memulainya dari hal yang kecil, dari perkara yang kecil. Apa perkara kecil yang sering kita abaikan atau kita sepelekan? Contohnya adalah membersihkan rumah, lalu mungkin mencuci piring, lalu mungkin menyapu rumah, dan lain-lain. Mungkin kita melihat hal-hal ini adalah perkara yang kecil ya teman-teman. Tetapi kalau kita mau ambil contoh pelajaran yang kita bisa ambil dari menyapu rumah. Kalau kita menyapu rumah, kita harus menyapunya dengan bersih. Iya kan? Dan bukan hanya bersih, kita harus teliti. Nah, jangan sampai kita menyapu rumah tetapi sudut-sudutnya masih kotor. Di sini kita bisa belajar bahwa dengan menyapu rumah saja, kita bisa belajar tentang kebersihan. Kita bisa belajar tentang ketelitian. Mungkin juga ketelatenan. Juga disiplin. Bagaimana kita bisa setia dalam menyapu rumah itu hari demi hari. Konsistensi. Bagaimana kita mengerjakan itu dengan setia. Nah, jadi ini adalah hanya satu contoh
yang kita bisa ambil pelajarannya. Ya kan? Nilainya sangat berharga, teman-teman. Di dalam hanya menyapu rumah. Belum lagi kita bicara soal pekerjaan kecil yang lain yang mungkin kita anggap itu hal yang kecil dan tidak ada hubungannya dengan karakter saya ataupun hubungannya dengan iman saya. Mari kita lihat teman-teman apa yang Alkitab katakan mengenai perkara yang kecil. Dicatatkan di dalam Matius pasal 25 ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Jadi Tuhan sendiri katakan teman-teman, kalau kita tidak setia di dalam perkara yang kecil, maka Tuhan tidak akan memberikan kita tanggung jawab dalam perkara yang besar. Artinya apa, teman-teman? Artinya kalau kita tidak setia dalam perkara yang kecil, maka kita tidak akan bisa bertumbuh. Tuhan tidak akan berikan kita tanggung jawab dalam perkara yang besar, kalau tanggung jawab dalam perkara yang kecil aja kita masih belum setia. Akhirnya, pertumbuhan kerohanian kita pun terhambat. Sekali lagi karena kita tidak setia dalam perkara yang kecil. Kiranya renungan kita pada petang hari ini boleh mengingatkan kita bahwa yang namanya pertumbuhan kerohanian, yang namanya pertumbuhan iman, itu adalah proses dari hari ke hari. Dan kita tadi belajar bahwa proses itu dimulai dari perkara yang kecil. Kalau kita mau bertumbuh di dalam Tuhan, kita harus setia dulu dalam perkara yang kecil. Dan Tuhan sudah berjanji bahwa kalau kita setia dalam perkara kecil, Tuhan akan berikan kita tanggung jawab dalam perkara yang besar. Sehingga akhirnya pun kita bisa merasakan yang namanya pertumbuhan iman. Merasakan yang namanya pertumbuhan kerohanian. Hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Selamat pergantian hari dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.